Kota dengan benteng berketinggian 18 meter tersebut memang sulit ditembus. Selain itu di sisi luar benteng pun dilindungi oleh parit sedalam 7 meter. Dari sebelah barat pasukan artileri harus membobol benteng 2 lapis. Dari arah selatan Laut Marmara pasukan Laut Turki harus berhadapan dengan pelaut Genoa pimpinan Giustiniani. Dan dari arah timur armada laut harus masuk ke selat sempit Golden Horn sudah dilindungi dengan rantai besar hingga kapal perang ukuran kecil pun tak bisa lewat. Berhari-hari hingga berminggu-minggu benteng Bizantium tak bisa jebol. Kalaupun runtuh membuat celah maka pasukan Konstantine langsung mempertahankan celah tersebut dan cepat menutupnya kembali. Usaha lain pun dicoba dengan menggali terowongan di bawah benteng, cukup menimbulkan kepanikan kota namun juga gagal. Hingga akhirnya sebuah ide yang terdengar bodoh, dilakukan hanya dalam waktu semalam. Salah satu pertahanan yang agak lemah adalah melalui teluk Golden Horn yang sudah dirantai. Ide tersebut akhirnya dilakukan, yaitu dengan memindahkan kapal-kapal melalui darat untuk menghindari rantai penghalang. Hanya dalam semalam 70-an kapal bisa memasuki wilayah Teluk Golden Horn. Ini adalah ide tergila pada masa itu, namun taktik ini diakui sebagai taktik peperangan warfare strategi yang terbaik di dunia oleh para sejarawan barat sendiri. Sultan Muhammad Al-Fatih pun melancarkan serangan besar-besaran ke benteng Bizantium di sana. Takbir, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus membahana di angkasa Konstantinopel seakan-akan meruntuhkan langit kota itu. Pada 27 Mei 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih bersama tentaranya berusaha keras membersihkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memperbanyak sholat, doa, dan zikir. Hingga tepat jam 1 pagi hari Selasa 20 Jumadil awal 857 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 29 Mei 1453 Masehi. Setelah sehari istirahat perang, pasukan Turki Utsmani di bawah komando Sultan Muhammad II kembali menyerang total, diiringi hujan dengan 3 lapis pasukan, irregular di lapis pertama, Anatolian Army di lapis kedua dan terakhir pasukan elit Yanisari. Giustiniani sudah menyarankan Konstantine untuk mundur atau menyerah, tapi Konstantine tetap konsisten hingga gugur di peperangan. Kabarnya Konstantine melepas baju perang kerajaannya dan bertempur bersama pasukan biasa hingga tak pernah ditemukan jasadnya. Giustiniani sendiri meninggalkan kota dengan pasukan Genoanya. Kardinal Isidor sendiri lolos dengan menyamar sebagai budak melalui Galata, dan Pangeran Orhan meninggal di peperangan. Para mujahidin diperintahkan supaya meninggikan suara takbir dan kalimah tauhid sambil menyerang kota. Tentara Utsmaniyah akhirnya berhasil menembus kota Konstantinopel melalui pintu Edirne dan mereka mengibarkan bendera Daulah Utsmaniyah di puncak kota. Tentara ini dibentuk tak lama setelah Kekaisaran Bizantium kalah oleh Turki Utsmani. Alasan utama pembentukan Laskar Janissary adalah karena tentara Turki Utsmani yang ada tidak memadai, terutama karena terdiri dari suku-suku yang kesetiaannya diragukan. Janissary awalnya adalah para tahanan perang, terutama yang asalnya dari Eropa Timur, Balkan, yang diampuni tetapi dengan syarat harus membela Kekaisaran Turki Utsmani. Sejalan dengan waktu, untuk memastikan kesetiaan kesatuan ini, selanjutnya Sultan punya ide untuk merekrut pasukan Janissary ini dari budak yang masih bocah, sehingga mereka bisa diajari, didoktrin, untuk membela dan mengawal Sultan. Pada masa itu, pasukan Janissary ini adalah pasukan terkuat di dunia. Konon pasukan ini adalah pasukan yang pertama kali memakai senapan, yang kemudian ditiru oleh orang Eropa. Saat itu Turki memiliki persediaan mesiu yang cukup banyak, di mana pada saat itu di daerah lain masih langka. Pasukan ini adalah pasukan kedua setelah Mongol yang berhasil menjajah Eropa. Janissary adalah brigade terpisah dari pasukan reguler Turki yang bertugas mengawal Sultan dinasti Utsmani, Ottoman Empire. Sedangkan Bani Seljuk adalah dinasti sebelum Utsmani. Utsman diambil dari pemimpin kabilah Osmani yang mempunyai kekuatan yang besar sewaktu Bani Seljuk masih berkuasa. Waktu Seljuk pecah, kabilah yang dipimpin Osmani menyatukannya kembali di bawah bendera baru. Kekuasaan Turki Utsmani mencapai seluruh wilayah di Balkan dan Eropa Tenggara. Kota Wina 2 kali diserang oleh kekuatan Turki Utsmani, tetapi karena seluruh kerajaan di Eropa bersatu untuk membendung dengan kekuatan penuh dan logistik yang memadai, ambisi Turki Utsmani untuk menguasai seluruh Eropa tidak berhasil. Pakaian khas Janissary adalah sejenis long musket. Ciri khasnya adalah topinya yang memakai tutup kain dari depan ke belakang leher, menyerupai sorban. Kisah terkenal mengenai kehebatan pasukan ini adalah ketika Bizantine kalah total saat Konstantinopel ditaklukkan oleh Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Mahmud Al-Fatih, anak dari Sultan Murad II. Saat itu Janissary adalah pasukan yang berperan penting dalam pertempuran tersebut. Yang menarik, pada zaman Sultan Mahmud,
Pasukan Janisari termasuk yang ikut bertempur melawan Dracula si penyula dari Wallachia dekat Transilvania yang haus darah. Dracula, Vlad Tepes, sempat dikalahkan adiknya sendiri yaitu Radu yang saat itu menjadi pemimpin Janisari untuk menaklukkan Dracula. Dracula artinya anak Dracul atau anak naga karena bapaknya adalah Vlad Dracul yang menjadi anggota Ordo Naga. Janisari sendiri dibagi menjadi dua kesatuan, yaitu infanteri dan kavaleri. 1. Janisari Heavy Infantry, merupakan pasukan infanteri bentukan pertama yang membawa nama harum pasukan Turki ke berbagai belahan Eropa dan Asia. Pasukan ini menggunakan baju zirah dan rantai besi, tidak membawa tameng dan bersenjatakan halberd, semacam tombak panjang yang memiliki mata kapak. Pasukan ini sangat ganas dan nyaris tak terkalahkan dalam setiap pertempuran. 2. Janisari Musketer, Kavaleri. Setelah sukses menguasai sebagian besar Eropa, maka Kekaisaran Ottoman mulai membentuk satuan pasukan penembak khusus yang dicomot dari pasukan infanteri Janisari terdahulu. Dan diberikan senapan teknologi terbaik di zamannya yaitu musketer, yang lebih baik dari handgun biasa. Selain Janisari, Turki Utsmani juga masih mempunyai kesatuan elit lainnya, yaitu tentara Gulam, kavaleri Sipahi, dan tentunya pasukan unta.